Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian. Berjudul Kuliah Lapangan. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka, keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan. Dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali nggak kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke guys, kali ini percakapan antara Arga dengan abangnya ya guys ya, dengan abangnya. Oke, ini udah di jam 10:15. Dimulai dari Arga menghubungi abangnya. Bang, lo masih di aula? Masih, lagi rekap data sampel kelompok 5 tadi. Kenapa Gah? Belum tidur? Kata abangnya. Bukan abang sih, kayak misalnya abang tingkat gitu. Ini kayak posisinya itu di kampus dan lagi ada kegiatan gitu, kegiatan di luar. Biasanya kan kalau di kampus itu kan kayak ada kegiatan-kegiatan ya guys ya, misalnya kayak camping atau jahit malam. Nah kayak gitu guys. Gue di luar bang, di kamar mandi terpal yang ujung. Ngapain jam segini kesana? Kan udah dibilang dosen kalau malam pakai toilet di dalam aula aja, kata si abang tingkatnya ini. Oke, antreannya parah bang, lagian tadi kebelet banget. Tapi bang, gue ngerasa aneh. Nah ini udah mulai kejanggalannya guys. Aneh gimana? Kata abangnya. Nah biasanya itu hal yang biasa guys sih kalau terjadi kalau lagi ada kegiatan itu. Nah antara dua itu benar-benar hantu atau memang sengaja ditakutin. Sejak gue masuk bilik, ada suara laki-laki bisik. Ada suara laki-laki bisik-bisik di sebelah. Dia bilang, buang, buang. Oke, posisinya ini lagi di tengah hutan. Kemudian kita lagi kebelet. Di samping kita tuh di bilik sebelah tuh kayak ada yang ngomong, tapi kayak kita ngerasa kita sendirian di terpal itu gitu guys. Paling temen lo bercanda, yang seperti saya bilang ya tadi, biasanya ada yang bercanda ngeprank kayak gitu. Masalahnya pas gue intip lewat selah bawah terpal, nggak ada kaki orang bang, cuma ada sepasang sepatu bot hijau lumutan yang udah hancur. Diem aja di sana. Oke, yang tadi yang oh my god, ini yang tadi dibilang sama si si Arga, yang kalau misalnya ada sepatu hijau ya guys ya di sana. Serem banget guys. Gak, lo jangan bercanda, kata abangnya. Tadi sore pas kita di hutan, lo nggak ambil apapun kan? Oke, ini abang tingkatnya kayak udah warning gitu guys ya, udah warning untuk nggak ngambil apapun gitu. Oh, sesuai dugaannya, Arganya ngambil. Ini kayak gue tadi nemu di dekat akar pohon besar bang, unik. Makanya gue kantongin, kata dia bilang. Goblok lu. Ini kayak batu. Dia nemu batu antik guys. Oke. Lu dengar pesan dosen tadi nggak? Tadi sore nggak? Dia bilang. Jangan petik atau ambil apapun. Agaknya mungkin dia lihat batu itu menarik ya guys, jadi diambil gitu. Ternyata kalau di luar sana tuh sebaiknya jangan ambil apapun, fokus aja kegiatan, karena bahaya. Hal sekecil apapun itu bisa berdampak besar untuk kita. Balikin sekarang nggak? Gue nggak berani keluar bilik bang, sepatu bot itu masih di depan pintu. Bang, kok di atas terpal ada yang ngerayap ya? Atas terpalnya melihat ke bawah, kayak ditekan beban berat, kata si Arga. Oke, ini Arga dan yang voice note ya. Oke. Anjir, suara apaan itu? Serem banget. Dia bilang
buang darahnya, buang. Oh ya, tadi si Arga itu ada kirim foto batu yang kayak merah darah gitu guys. Dengerin gue, Arga dengerin gue. Apapun yang terjadi, jangan lihat ke atas. Gue kesana sekarang. Serem banget guys. Ini ke posisinya udah jam 10 malam. Terus kita dengar dengar ada yang bilang buang-buang. Kemudian ada sepatu bot hijau yang udah lumutan berdiri di depan pintu toilet kita gitu. Bang, cepetan, gue takut, kata Arga. Oke, ini abangnya udah menuju ke sana. Dan dia bilang, gue udah di toilet Pal, dia bilang. Lo di mana? Semua bilik kosong. Loh, Arga berarti nggak di situ dong. Bang, gue udah di aula. Tadi gue lari pas sepatu itu hilang. Hah? Lo udah di aula? Cepet banget. Iya guys ya. Kayak kan dia tahu nih abang tingkatnya tuh mau ke sana kan. Tapi kenapa dia langsung balik ke aula? Mungkin udah takut, dia kira orangnya udah hilang nih, jadi dia langsung kabur gitu ya guys ya. Cepet banget. Oke, baguslah, tidur, besok pagi kita balikin batunya. Bang, lo lagi di mana? Kata si Arga. Masih jalan balik ke aula. Kenapa? Kata abangnya. Terus yang lagi jongkok di atas tumpukan tas lo itu siapa? Oke, mungkin anak lain. Dia pakai hijau lusuh. Dia pakai baju hijau lusuh. Kepalanya kebalik, Bang. Matanya merah. Melotot ke arah gue. Oh my god. Ini kayaknya yang sama yang ada di toilet tadi ya guys ya. Soalnya baju hijau lusuh, kepalanya kebalik, matanya merah, melotot ke arah gue. Dia nunjuk kantong celana gue yang tempat batu itu. Dibilang, "Gak, lo di mana? Gue udah di aula. Semua anak-anak tidur. Nggak ada siapa-siapa di tas gue, di atas tas gue." Kayak ini apa Arga lagi halusinasi ya guys ya, karena efek ketakutan tadi, panik tadi gitu ya guys. Gue di pojokan bang, sembunyi di balik lemari. Bang, gue baru sadar sesuatu. Sadar apa guys? Apa? Batu yang gue ambil ini bukan batu. Oke. Terus apa kalau bukan batu? Pas gue cuci pakai air botol tadi, ini ternyata gumpalan pembalut yang udah mengeras dan menghitam. Oh, I see. Pantes sih yang tadi dia nyuruh buang-buang kayak gitu ya guys ya. Itu bukan batu ternyata, itu adalah pembalut yang berisikan darah yang udah lama kayak gitu. Kayaknya dia marah ya guys ya. Itu kayak orang buang sembarangan. Punya anak sekompol lain yang dibuang sembarangan di hutan. Jadi itu alasannya dia bilang buang. Tapi bang, telat. Maksudnya tangan gue gak bisa lepas dari pembalut ini. Rasanya kayak nempel ke kulit. Dan sekarang sosok baju hijau itu gak lagi di atas tas gue. Ini Arga mau buang, tapi itu dia gak bisa buangnya guys, karena nempel banget di kulit dia. Dia di belakang lubang sambil ngetik. Serem banget ya Allah. Ngetik apa? Ini kenapa abangnya tiba-tiba nggak respon lagi ya guys? Balikin apa? Buang gak? Atau kamu ikut aku? Jangan bilang kalau yang ternyata ngechat sama si Arga itu yang hijau tadi, yang hantu hijau tadi guys.
Jadi kayak dia menyamakannya kayaknya nggak mungkin nggak sih, kayak misalnya dia nggak temu sama Aga gitu, padahal dia ke ke apa tuh, ke toilet, kemudian ke tempat aula, dan dia nggak ketemu sama Aga sama sekali. Tiba-tiba si hantu itu udah ada di belakang si abang itu. Dan Aga, kalian ingat nggak tadi Aga bilang kalau misalnya dia ngelihat sosok itu di atas, tepat di atas tasnya abang itu, guys. Apakah kalian yakin itu abang tingkatnya atau yang menyamar menjadi abang tingkatnya? Nah, pesan dari cerita ini mungkin kalau bisa kalau di hutan itu jangan buang sembarangan. Kalau kita harus berlaku sopan gitu, guys, karena kita sebagai tamu di situ. Jadi alangkah baiknya kalau kita nggak macam-macam di sana, guys. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.